Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Suris Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas saya dari mata kuliah Sistem Operasi yang berada di Red Hat pada bagian lab, yaitu dengan berjudul Pantau dan Kelola Proses Linux. Di sini terlebih dahulu kita masuk ke terminalnya sebelum memulai instruksi, tapi saya sudah masuk dan saya akan memulai labnya dengan menggunakan perintah let start. Oke, let's start. Oke, kita masuk ke instruksi nomor 1. Pada instruksi nomor 1 ini kita disuruh membuka dua jendela terminal secara berdampingan di bagian terminal. Kita akan membuka, caranya itu kita tambahkan di sini. Sini kita juga pada bagian kanan ini kita masukkan lab start untuk memulai lab. Kegunaan terminal sebelah kanan ini atau terminal yang kita tambahkan ini adalah untuk melihat proses, untuk melihat atau memantau proses kita kayaknya gitu. Dan setelah selanjutnya kita masuk ke 1.1. Sini kita akan login ke server sebagai student. Kita akan login ke server sebagai student dan masukkan perintah ini. Nah, sini juga kita login sebagai server. Login ke server. Oke. Dan di 1.2 kita dan di 1.2 kita disuruh membuat sebuah direktori yang bernama bin. Kita akan membuat direktori yang bernama bin. Dan kita masuk ke, kita terlebih dahulu masuk ke direktorinya bin. Dan di 1.3 kita akan membuat sebuah file yang bernama tax101. Oke, kita langsung menggunakan di sini kita menggunakan nano. Kegunaan nano itu adalah untuk dapat mengubah file gitu. Kita akan membuat sebuah file menggunakan nano. Ya, oke, setelah tampilannya begini kita akan masukkan file ini perintah ini kita masukkan ke sini. Kita Ctrl X untuk keluar, Y enter. Pada 1.4 kita di sini akan melakukan camut untuk memberikan akses penuh ke file tax101 tadi. Kita akan melakukan camut, masukkan perintah ini. Nah, setelah itu pada instruksi kedua di sini kita akan memantau prosesnya dengan menggunakan perintah top di sebelah ini. Jadi kita akan memeriksanya di terminal kedua dengan menggunakan perintah top. Nah, di sini kita melihat bahwa prosesnya sudah terlihat di sini. Nanti kita bakal melihat proses di bagian ini, terminal ini. Nah, kita melihat di sini kan sudah berhasil, berarti kita masuk lagi ke perintah atau instruksi 3. Pada instruksi 3 di sini kita akan melihat jumlah verifikasi, kita melihat verifikasi jumlah logis CPU-nya dengan menggunakan perintah grab module name. Ini kita akan melihat jumlah logis CPU-nya.
Nah, kita melihat di sini bahwa jumlah CPU-nya itu ada 2, sama seperti contoh. Dan kita lanjut ke 3.2. Di 3.2 ini kita akan melihat proses ID-nya. Proses ID-nya menggunakan perintah task 101 ini. Nah, ID prosesnya itu adalah 4329. Dan kita masuk ke terminal kedua lagi. Di sini kita akan melihat perhatikan bahwa persentase. Di sini kita melihat topnya lagi, atau memeriksa gitu. Kita masukkan perintah top. Nah, yang kita lihat tadi ID prosesnya sudah tertera di sini 4329 di sini di terminal keduanya. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke 4.2. Di 4.2 ini kita disuruh menggunakan di sini kita disuruh memantau resource memori kita dengan menggunakan Shift M. Kita akan Shift M di sini untuk melihat resource memorinya. Nah, sini sudah terlihat, sudah berhasil. Dan kita akan masuk ke 4.3. Di sini kita akan masukkan atau mengetikkan M untuk melihat berapa memori yang kita dipakai. Kita buat M. Nah, memori yang dipakai itu adalah 23.3. Selanjutnya di sini kita di 4.4 kita disuruh masukkan Shift H yang berkegunaan untuk melihat total tie rate yang dipakai. Kita untuk melihat tie rate yaitu Shift H. Nah, tie rate-nya itu total tie rate-nya itu 161 sini. Dan selanjutnya kita masuk ke key untuk kembali. Kita masuk ke instruksi 4.5. Pada 4.5 ini kita akan masukkan perintah top min p. Kita masukkan perintah ini. Sebentar, kita baca soalnya. Tidak semua operasi yang berjalan untuk proses terbuka untuk menjalankan tulis. Sini kita untuk kegunaan top min h min p ini untuk melihat semua operasi yang berjalan untuk proses tersebut. Dan kita akan mengganti ID proses dengan PID aktual di sistem kita. Kita melihat ID yang keluar tadi yaitu 4329. Kita masukkan 4329. Enter. Nah, di sini sudah 4329 ini sudah berhasil, sudah keluar di sini. Dan kita kontrol dan kita ketik lagi untuk keluar. Kita lanjut ke instruksi 4.6. Di sini kita disuruh menjalankan utilitas yang opsi defaultnya, yang memasukkan perintah top lagi. Sini top. Nah, di sini udah kelihatan prosesnya. Dan kita lanjut ke instruksi nomor 5. Di instruksi nomor 5 ini kita disuruh membuat atau menyalin file ke file baru, seperti membuat task 101 tadi. Kita membuat task 102. Kita akan membuatnya, tapi terlebih dahulu kita keluar dulu dari directory-nya. Oke, kita buat lagi. Oke, dan di sini kita akan membuat filenya lagi dengan menggunakan nano.
nano tax 102. Oke, enter. Ini kita habis dulu perintah yang kita masukkan di tax 101 tadi. Dan kita akan memasukkan perintah yang ada di instruksi 5.2 nya. Ini kayaknya kegunaan perintah ini untuk mengecek, untuk mengirim data ke terminal yang satu lagi, terminal yang kedua tadi. Kita Ctrl X, Y. Selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa kedua proses berjalan di latar belakang. Kita akan melihat apakah proses itu sudah berjalan dengan menggunakan perintah jobs. Maaf, di sini masih perintahnya masih cuman satu yang berjalan. Oke, berarti ini belum terdaftar ke directory. Kita coba cek ls. Nah, di sini ada kesalahan. Mungkin kita ulang lagi dari membuat sini, buat masukkan cpbin ini lagi, tax 2. Setelah itu kita buat pdb, dan selanjutnya kita akan memasukkan nano. Oke, ini kita hapus lagi. Kita masukkan perintah lagi. Tadi mungkin ada kesalahan sehingga direktori kedua tidak ada. Coba kita buat lagi. Kita akan mengeceknya lagi dengan menggunakan kita akan membuat memulai proses di latar belakang lagi. Nah, di sini kita melihat ID prosesnya. ID prosesnya itu ada 4843. Dan kita akan masuk ke instruksi 5.4. Kita melihat verifikasi bahwa kedua proses berjalan di latar belakang dengan menggunakan perintah jobs. Nah, di sini sudah berhasil. Dia sudah berjalan di di latar belakang, ya sama seperti contoh. Dan kita masuk ke instruksi 6. Kita di sini melihat verifikasi bahwa proses sedang berjalan. Penggunaan CPU harus berkisar antara 20% hingga 30%. Kita lihat. Nah, di sini udah tertera teks 1 sampai teks 2. Load average-nya 0,78, 0,16. Nah, dan dia berhasil belum nyampe sampai 25%. Dan kita akan masuk ke
instruksi ke-6 selanjutnya. Di sini kita akan melihat rata-rata beban mesin tetap di bawah 1, yang berarti mesin tidak kelebihan beban di server. Kita akan melihat lagi di load average-nya. Ini masih tidak lebih dari 1, 0,23 masih, dia masih di bawah 1. Kita lanjut ke instruksi yang ketujuh. Pada instruksi yang ketujuh di sini kita akan menyalain script ke script baru, yaitu membuat directory membuat task 3. Tapi terlebih dahulu kita di sini buat cd. Oke, kita di sini akan memasukkan perintah ini cpbin. Semoga aja ini berhasil. Oke, berhasil. Dan di sini kita akan membuat nano lagi. Nah, ini kita hapus lagi perintahnya ini. Kita masukkan perintah yang baru. Selanjutnya kita akan melihat ID prosesnya lagi, memulai proses di latar belakang dan memasukkan perintah tersebut. Nah, ID prosesnya itu ada 5215, dan kita memasukkan perintah jobs lagi untuk perintah jobs untuk melihat aplikasi bahwa ketiga pekerjaan berjalan di latar belakang. Yang sini sudah berhasil, yang ketiga yang sudah berjalan di latar belakang. Dan selanjutnya kita akan melihat load average-nya lagi di terminal sebelah kanan atau terminal kedua. Sini sudah masuk load average-nya, yaitu 0,54 sampai 0,58 tadi. Oke, kita lanjut lagi ke perintah atau instruksi ke-8. Pada 8.1 di sini kita beralih ke menggunakan sebagai kata sandi root red hat. Memasukkan perintah ini. Kita disuruh masukkan password, sini kita masuk password red hat. Oke, sini kita login. Dan pada instruksi 8.2 di sini kita menangguhkan proses atau menangguhkan proses task 101 tadi. Kita akan masukkan perintah ini di skip stop. Oke, kita melihat di terminal satu lagi untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi berjalan task 101. Nah, kita lihat di sini task 101 tidak ada lagi, sudah tidak berjalan karena kita sudah melakukan atau membuat dia stop. Dan kita akan lanjut ke 8.4. Di sini kita akan melihat pekerjaan yang tersisa dengan memasukkan perintah psjt. Oke. Nah, di sini kita lihat pekerjaan yang tersisa ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke instruksi yang ke-9. Di sini kita akan melanjutkan proses task 101. Kita akan melanjutkan prosesnya yang perintah bikin side note. Nah, kita akan melihat verifikasi bahwa prosesnya berjalan lagi. Kita akan melihatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa task 101 sudah berjalan lagi karena kita
sudah menjalankan perintah side note. Oke, kita lanjut ke instruksi nomor 10. Di sini kita akan mengakhiri proses taks 1 sampai taks 6. Taks 3. Oke, kita sudah akhir proses taks 1 sampai taks 3. Di sini kita akan melihat rata-rata beban perlahan menurun, dan melihatnya, nah di load effortnya ini perlahan-lahan dia akan menurun. Oke, kita masuk ke instruksi terakhir. Di sini kita akan keluar dari pengguna dan tutup terminal yang menggunakan perintah exit. Oke, selanjutnya kita exit lagi untuk kembali ke sistem sebagai pengguna. Oke, instruksi 1 sampai 11 sudah kita jalankan. Kita masuk ke tahap evaluasi atau penilaian dengan memasukkan perintah left grade. Nah, isi penilaiannya sudah benar semua, sudah pas, dan kita akan mengakhiri lab dengan memasukkan perintah lab finish. Oke, lab ini sudah selesai kita kerjakan. Mungkin ada pun kesalahan yang saya buat tadi, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar dalam membuat video ini. Oke, cukup sekian. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.